Ya maksudnya TKI ya, bukan TKW ya. Nah di situ gue datanglah ke Malaysia. Ya, pertama kali nih Bray. Pertama kali gue naik pesawat seneng anjir, kayak terbang gue dalam pesawat. Iya, dalam pesawat gue kayak terbang nih Bray. Wah terbang kan, enak banget tuh dalam pesawat tuh. Nggak ada gerinjul-gerinjulnya tuh jalan, gleser gitu kan. Enak banget di pesawat, bener. Oh, di pesawat enak banget, tapi pernah nggak kalian ngalamin naik pesawat, habis turun dari pesawat telinga kayak mau pecah? Pernah nggak kalian kayak gitu? Sampai di Malaysia telinga gua mau pecah, Bray, anjir. Habis naik pesawat tuh, sakit bener gua. Beneran gua sakit telinga gua. Habis saat itu gua kapok naik pesawat lagi, sumpah. Iya, kapok gua naik pesawat. Ceritanya turunlah sampai di Malaysia tuh Bray ya. Di Malaysia sampailah gua di Malaysia Bray. Di situ Bray gua disambut dengan tekong-tekong, dengan calo-calo yang mau nantinya menyalurkan aku jadi tenaga kerja. Ya kan? Disambut, dikasih makan walaupun makan seadanya. Waktu itu makan sama, kalau nggak salah waktu itu makan sama waluh. Waluh apa ya bahasa Indonesianya? Waluh tuh kalau nggak salah bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Indonesianya ya? Waluh lah, waluh. Apa sih bahasa Indonesianya? Sayur lah pokoknya ya. Saya labu, labu Bray. Bahasa Indonesianya labu kan. Kasih makan labu di situ. Wow, enak bener gua. Enak bener waktu itu. Sebulan lah gua belum dapat kerja tuh Bray. Duit nggak punya. Gua tempat tidur ada sih disediain sama salon situ kan Bray. Barengan gua tuh waktu itu ada 20 orang. 20 orang. Yang satu PT ya, bareng aku ya. Nah, dari 20 orang itu, dari 20 orang itu disebarin. Misal aku ke Selangor, yang lain eh, ke KL, yang lain ke Sabah gitu disebarin ya. Nah, 2 orang, gua sama temen gua dipilih di Selangor. Gua kira mau disuruh sepak bola, gua udah seneng. Wah, gua mau jadi striker nih di Selangor nih, kayak Bambang Pamungkas gitu kan. Iya Bray, ternyata malah disediain sawit Bray. Suruh manggilin sawit gua Bray di sana. Beneran anjay. Disuruh manggulin sawit kan Bray. Wah, daripada nggak kerja gue pikir kan, gue kerja aja sawit tuh. Iya, 3 bulan kan itu kan medikal ya, dites medikal kan, sampainya di Malaysia tuh kita tes medikal kan Bray. Iya, dites medikal. Nah, temen gua yang 1 orang yang barengan gua kan 2 orang Bray. Tadi 2 orang kan ya. Nah, temen gua nggak lolos Bray. 3 bulan dia dipulangin ke Indonesia. Ya Allah kata gua, kasihan. Sejak saat itu gaji samaan ya yang 3 bulan itu. Gua pikir waktu itu gaji gua 700 Bray. Di Malaysia 700 ringgit. Kalau di Indonin itu 2.100.000 lah waktu itu ya, karena 1 ringgit itu 3.000 Bray. Nah dari 700.000 itu 700 ringgit, yang 3,5-nya gue bagiin tuh ke temen gue yang orang Cilacap kalau nggak salah Bray. Ya, yaudahlah buat kamu aja kata gue. Gua 350 ini dibuat makan cukup kata gue sebulan. Akhirnya dia pulang Bray, gue sendirian di situ kan. Ya walaupun udah ada pekerja TKI yang lainnya. Gue di situ Bray. Gue di situ udah ngerasa aneh Bray. Gaji nggak sesuai sama iming-iming PT. Iya, gaji nggak sesuai sama iming-iming PT kan. Akhirnya aku tahan-tahanin lah, mudah-mudahan kata gue udah 3 bulan. Ya maklum lah 3 bulan mungkin potong gaji juga masih dikit kan. Iya kan. Makanya gue pertahanin 3 bulan, mudah-mudahan naik ke depannya gitu kan. Setelah gaji ke 4 bulannya itu juga sama, malah hasilnya 600 ringgit, 700 ringgit. Terus akhirnya gue tanya-tanya nih sama yang senior yang udah lama, ini gaji di sini gimana sih kok kayak gini kata gue. Buat makan di sini terus kirim kampung berapa? Kok kayak nggak ada banget ya hasilnya kata gue. Padahal
kerja bray, gue kerja tuh dulu di situ bray, dari jam 6 pagi ambil absen, pulang sebentar, makan sarapan, berangkat lagi, berarti setengah 7 lah berangkat ke kebun, ya kan, ke kebun, berangkatlah ke kebun gua. Nah habis itu sampai kerja sampai jam 3 kan. Nah di situ gaji normal katanya 900 ringgit ya kan. Nah terus kalau mau OT, kerja lembur istilahnya, dari jam 4 sampai jam 6, 2 jam bray. Itu 2 jam dulu dihitungnya kalau nggak salah 1 jamnya itu 7 ringgit, 50 sen ya. Kalau berarti kalau 2 jam kita dapat 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 upah itu OT lemburnya itu 15 ringgit kalau jual 2 jam per hari. Gue pernah tes bray, 1 bulan full gue nggak pernah libur kerja, terus OT juga masuk terus. Gue hitung-hitung gaji tuh lebih dari 2 ribuan harusnya bray, minimal 1.500 lah bray, ya kan, 1.500. Ternyata gaji cuma 700, 500. Lama-lama gue mangkel dong bray, lama-lama gue mangkel nih, jengkel juga sama mandor nih. Ini yang salah mandornya atau atasannya kata gue. Ternyata ada di balik itu antara mandor sama atasan tuh mainin duit kita bray, mainin jam kerja kita bray. Habis itu gue males kerja di Malaysia, bener gue males-malesan. Ini pengalaman gue pribadi ya, tapi yang paling akhir, yang paling ngeri nanti pas aku balik kabur bray, itu paling ngeri. Makanya tungguin dulu ceritanya ya, gue ceritain di sini, nanti gue upload ke YouTube biar mudah-mudahan pemerintah dengar. Dan mudah-mudahan yang mau pulang tanpa surat, yang kosong, mudah-mudahan didengar juga. Setelah gue cerita kayak gini, mudah-mudahan terbuka hatinya pemerintah. Oke? Nah setelah itu bray, gue setahun ya, udah nyampe setahun kayak gitu, gue minta balik. Gue bilang sama krani, atasannya lah yang di situ, mandor terus atasannya lagi kan krani dibilangnya bray. Gini gue bilang, krani, aku nak balik je. Aku tak nggak betah lah istilahnya kerja di sini. Terus si krani bilang sama gua, kenapa Hidayat lu mau balik? Terus gua bilang kayak gini bray, ini aku kerja jauh-jauh dari Indonesia ke sini mau cari lebih. Lah kalau udah dari sini cuman gaji segini 600-700 ringgit, cuman 2 juta duit Indon. Kalau aku kerja dari pagi sampai malam, gua juga bisa lebih dapat dari 2 juta kata gua. Digituin sama gua bray sama kraninya. Bener gua dulu berani sama kraninya. Terus bray si krani kan nggak bisa jawab tuh waktu itu. Dia cuma bilang gini, ya udah, kamu tunggu, aku mau bilangin dulu sama manajernya, ya. Nah esokan harinya gue tanya lagi, gimana krani, udah boleh pulang nggak? Aku udah 1 tahun, aku mau pulang aja. Kata si krani bilang, manajer nggak bolehin 1 tahun pulang, 2 tahun baru boleh pulang, habis kontrak baru boleh pulang gitu bro. Wah rasa jengkel udah nggak sabar gue pengen pulang sebenarnya. Nah dari situ gue karena gaji 700-600 tadi, gue kerja seenaknya aja bro. Iya, dari sejak aku pamitan mau pulang sampai nyampe 2 tahun gue kerja seenaknya. Kadang sebulan cuma kerja tuh tinggal minggu, OT pun gak pernah gue. Bener. Nah anehnya bro, gaji tuh gak berubah, cuma 600, 700. Padahal gak gue kerja nih. Ini bukan berarti gue nyontoin kalian ya. Kalau kalian punya tempat yang bagus, gajinya sesuai, terus punya majikan yang bagus, kalian baik-baiklah kerja di situ ya. Ini pengalaman gue pribadi, cuman jangan kalian tiru ya. Di situ gue kerja cuman malas-malasan bro, karena malas apa, gajinya juga nggak ada. Yang penting kata gue dapat makan udahlah, yang penting gue cepet pulang kata gue. Ceritanya habis itu selama dari pamitan mau pulang, gue gaji cuma segitu-gitu doang, kadang kasih 500, kadang kasih 600. Iya dari malas-malasan itu bro. Habis lah, nyampe lah ke 2 tahun bro. Nah 2 tahun sini gue mau bilang lagi ke Rani,
minta balik lagi bro. Gue bilang sama Krani, ini udah 2 tahun, aku udah boleh balik kan, kata aku udah pengen balik, aku nggak mau lanjut kontrak. Dia jawabnya apa bro? Dia jawabnya sama kayak yang tadi pertama. Dia jawabnya mau minta izin dulu sama manajer, karena manajer yang ngasih izin untuk pulang para pekerja, ya kan. Untuk cuti pun itu harus lewat manajer dulu, ya kan, bener kan. Nah habis itu dia pergi ke manajer, balik lagi ke aku. Apa yang dia jawab bro? Dia jawab ke aku, kasih jawaban. Kebetulan nama gue di situ Ariel Noah. Dia bilang ke gua bro, Ariel Noah, ini bukan Ariel Noah band ya bro ya, Ariel gua nih, bukan Ariel Noah ya. Buat Bang Ariel, Boril, maaf banget nih, namanya kita samaan ya. Ariel, katanya kamu nggak boleh balik dulu. Lah kenapa Krani, kata gua nggak boleh balik dulu. Sekarang aturan dari Malaysia sama Indonesia katanya harus 3 tahun kontrak baru boleh paling. Gue dalam hati bro udah jengkel banget, udah gendok banget gua. Rasanya gue pengen berubah jadi hulek, gue hancurin tempat kerja tuh. Iya, katanya 2 tahun, dari 2 tahun boleh balik tadi kan. Sekarang katanya aturan baru harus 3 tahun. Wah, kata gue ini gue diakalin di sini. Paling disuruh kerja terus. Gue udah mikir nanti kalau gue nurutin 3 tahun, paling nanti bilangnya, aduh sekarang aturan baru harus 4 tahun. Paling kayak gitu bilangnya si Krani nih. Makanya dari situ bro, gue mangkal. Gue jengkel, gue mangkal. Dari situ gue nggak banyak kata, langsung gue tinggalin tuh si Krani. Dia tahu kalau gue udah kesel banget, ya kan. Dari situ, dari aku pamitan 2 tahun mau pulang, gue kerja malas-malasan lagi bro. Tapi ini jangan kalian tiru ya, ini cuman gue mungkin nggak dapet tempat kerjaan yang pas aja. Soalnya banyak TKI lain, TKW lain yang gajinya lumayan lah ya. Cuman tempat kerja gue mungkin secara nasib jelek gitulah ya. Dari situ 3 bulan gue nggak kerja, makin malas bro. Gue bilang ke kampung, biasanya kalau gue dari 700 gaji itu gue kirim ke kampung buat orang tua minimal 200 atau 100 ringgit. Itu kan ke 100 300 lah ya. Lumayan buat orang tua jajan. Kalau 200 ringgit kan 600. Lumayan lah buat orang tua jajan kan. Yang penting kita ingat orang tua, ya kan? Ya enggak? Bener. Nah gue dari 2 tahun itu gue pamitan sama si Krani gak boleh pulang juga, harus 3 tahun. Gue udah mangkal banget bro, udah jengkel gue. Habis itu gue 3 bulan bilang sama orang tua nih, walaupun gue bohong sama orang tua. Gue bilang sama orang tua, 3 bulan ini aku gak bakalan kirim uang dulu, kata gue. Lah kenapa, dia bilang orang tua. Sebenarnya gue jerit juga. Gue jerit juga bro dalam hati. Aduh kalau gak ngirim orang tua gimana gitu kan. Tapi gue daripada bikin orang tua jadi pikiran gitu bro, gue akalin, gue bohong sama orang tua. Iya. Jadi gini, gue bilang sama orang tua, Ma, aku 3 bulan ini gak bakalan ngirim duit dulu. Soalnya tempat gue kerja gak ada kerjaan, kata aku. Padahal aku bohong bro. Sebenarnya rencana aku mau kabur. Jadi uang gaji 3 bulan aku itu rencananya gue mau pakai buat ongkos kabur, balik kabur dari Malaysia. Ya, kalau gue belak-belakan ke orang tua gue mau kabur lewat belakang, orang tua pasti pikiran dong, malah nambahi beban orang tua dong. Makanya gue telepon ke orang tua tuh, gue bilangnya kayak gitu, 3 bulan gak ada kerjaan, kata gue. Nah di sini mulailah perjalananku bro, balik lewat belakang. Padahal gue pertama kali masuk Malaysia, pertama kali jadi TKI, gue di sinilah ngerinya bro. Di sini mulai ngerinya gue lewat belakang. Mungkin ada di sini TKW Malaysia yang lewat belakang sama dengan ceritaku, tolong didengarkan ya. Sebentar bro, gue ngopi dulu ya bro ya. Sampai situ 3 bulan gue gak pernah kirim kampung. Gue gak pernah kirim orang tua, gue gak pernah kirim kampung. Karena gue bilang gak ada kerjaan ke orang tua kan. Padahal rencananya gue yang gaji gue yang 3 bulan itu gue mau kumpulin, gue mau lewat belakang, pulang lewat belakang. Nah dari 3 bulan itu bro, per bulannya gue dapat 500, 600,
Gak jauh beda segitu bro. Jadi setiap bulan gue celengin 400 bro. Setiap bulan 400. Udah sampai 3 bulan, dapatlah gue perkiraan itu 1.200 ringgit. 3 bulan bro. Tapi gue makan seadanya bener bro. Karena tahu di Malaysia kan, Malaysia tuh banyak kangkung liar, banyak hewan liar, banyak ikan juga banyak di kali bro. Selama gue udah niatin banget bro, 3 bulan gue makan kangkung, nggak pernah beli. Biasanya beli gue kalau Maggi gitu kan, biasanya beli ayam juga kan, daging sapi murah kan di Malaysia kan. Gue nggak pernah beli, pokoknya nggak pernah beli. 3 bulan itu gue makan cuma kangkung. Terus kalau mau ikan gue gue mancing. Iya, paling yang beli cuma beras aja 5 kilo tuh buat sebulan lebih kepake gue. Iya, karena sendiri kan, masak sendiri dulu di Malaysia. Masak sendiri dari kangkung, terus mau ikan tinggal gue mancing, kasih pancingan, terus hari ini kasih pancingan sore bro, besok pagi kita angkat udah ada ikannya, lumayan buat sarapan. Kayak gitu gue bro, bener dulu di Malaysia, karena gue niat banget pengen pulang lewat belakang. Karena pulang lewat depan, lewat pesawat nggak boleh. Permit atau apa ya, paspor dipegang majikan dulu gue bro. Akhirnya nyampe lah 3 bulan ya bro ya. Gue udah punya pegangan uang 1.200 ringgit. Di situ gue mulai tanya-tanya ke teman-teman, di mana sih ada calo nggak buat pulang ke Indonesia lewat belakang gitu. Karena aku udah nggak kuat kata aku. Kan. Akhirnya gue dapat dikasih nomor, gue hubungi. Itu orang Malaysia asli bro. Orang Malaysia asli, jadi dia sebagai calo kalau ada TKI mau pulang, dia bisa bawa kita pulang gitu loh. Tapi kita bayar ke dia. Di sini mulai ngeri bro. Di sini gue mulai ngeri. Di sini ngerinya di sini bro. Jadi kita dapat kenalan calo tuh. Aku bayar sama dia tuh kalau nggak salah 600 ringgit. Katanya itu gue dulu kerja di daerah Kelang, Selangor. Nah dari Kelang gue tanya-tanya, bang gue mau pulang, bayar berapa, gue pengen nyampe Indon. Dia bilang 600 ringgit. 600 ringgit udah sampai Batam. Oke lah, deal kata gue. Yang penting gue udah masuk wilayah Indonesia, gue udah aman kata gue. Bayarlah 600 ringgit, ya kan. Nah gue masih punya sisa 600 ringgit di kantong gue nih. Yang 600 ringgit itu gue tukerin ke duit Indonesia. Jadilah kalau nggak salah itu dulu 1.200-an mungkin ya. Waktu itu 1.200.000 buat pegangan nyampe ke Batam. Gue mikirnya kayak gitu bro. Nah di sini mulai ngeri bro. Ternyata si calo Malaysia ini bukan kita bawa ke Batam, tapi ada lagi gue itu gue dianterin sampai kalau nggak salah Johor. Nah di Johor itu kita diumpetin di dalam hutan. Bro. Di sini mulai ngeri. Gue ceritain di sini, mudah-mudahan pemerintah dengar, dan mudah-mudahan orang kosongan kalau mau pulang suruh ngumpul, terus pemerintah ada layanan untuk balikin TKW yang kosong ke Indonesia. Aku pengennya seperti itu, karena di sini ceritanya mulai ngeri bro. Makanya gue benci sama Malaysia dari dulu. Oke, jadi lewat Tekong itu tuh yang nganterin gue ke Johor kan. Gue dianterin ke Johor. Gue kira di situ mau dianterin langsung pulang ke Indonesia, tapi ternyata tidak bro. Di situ kita yang mau pulang diumpetin dulu di dalam hutan. Itu hutannya bukan hutan biasa bro, kayak Indonesia kan hutan itu hutan kebon. Nggak ada istilahnya, jarang anaconda lah, terus jarang ular kobra di sekitar kan. Di situ gue ngeri bro. Sampai Johor dia bilang, abang, you tunggu dekat sini, nanti ada calo lagi yang akan jemput you. Ini nomornya, dikasih lagi nomor bro. Nah di situ kita dioper ke calo lagi.
Cuman 2 hari kita nunggu di dalam hutan. Di dalam hutan itu kenapa kita nunggu di dalam hutan? Karena kita harus nunggu barengan orang lain, TKI lain yang mau pulang balik kosong. Jadi gini, kalau dia berangkatin 1 orang 2 orang ke Batam itu rugi. Makanya disimpan dulu dalam hutan, dikumpulin di dalam itu cuman di dalam hutan itu kita cuman disediain, kalau di Indonesia itu cakru, bro. Tahu cakru nggak? Mungkin di sini nggak ada yang bahasa Jawa ya. Apa ya, di sawah itu ada bangunan buat berteduh, apa itu namanya? Kayak gitu, bro. Di hutan itu ada disediain kayak gitu. Jadi kita tidur di situ. Apa namanya, maaf ya, bukan gue jorok nih. Mau berak tinggal kita ngumpet di semak-semak gitu, bro. Bener-bener ngeri. Orang pulang TKI lewat belakang, gue ngeri banget. Apa kayak gini semua, kata gue. 2 hari, bro, bayangin. Kita nggak boleh keluar dari hutan itu. Kalau kita mau beli makanan, di situ ada caloknya yang tadi udah dileper, kita calo kan. Kita calo di situ. Kalau mau beli titip sama dia, bro. Dan titipannya berapa coba, bro? Kalau duit Indonesia 50.000 satu bungkus makanan. 1 kali makan 50.000. Bayangin, bro, kalau duit ringgit dia suruh bayar 15 ringgit. Cuma 1 kali makan. Selama 2 hari itu gue nggak persiapan bawa makan, dan gue juga nggak tahu apa namanya kayak gitu, bro. Ngeri banget, bro. Di situ kita dikumpulin. Ceritanya gue di situ cuma 2 hari, bro. Itu kata dia beruntung banget cuma 2 hari. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 1 minggu, karena nunggu TKI yang lain suruh ngumpul dulu baru pulang bareng ke Batam. Gue cuma 2 hari, bener, bro. 2 hari aja gue rasain, ya Allah, kok kayak gini banget gitu loh, mau pulang aja. Padahal kita bayar. Untung 2 hari. Bayangin kalau sebulan atau seminggu dalam hutan itu. Dan dalam hutan itu, bro, bukannya hutan biasa, anjay. Ular itu yang seperti sanca, tahu kan, besar-besar. Terus babi, kalau lihat orang di sana, hewan babi ngejer. Bener, bro. Ngerinya di situ, ya Allah, kata gua. Dan anehnya, bro, anehnya gini, si calo yang calo dari TikTok yang Malaysia, ini calonya yang sekarang nih, yang di dalam hutan, dia Indonesia. Kalau dulu dia kayak orang Ambon, bro. Bukan gue jelekin ya, maaf nih orang Ambon, maaf banget. Bukan berarti gue jelekin orang Ambon, tapi dia Ambon. Kebetulan dia jadi calo apa namanya, calo buat pulang TKI lewat kosong. Maaf ya buat Ambon, maaf banget. Bukan aku berarti menghina kalian, tapi ini menceritakan sejarahku pulang lewat belakang biar pemerintah dengar, dan mudah-mudahan ada fasilitas untuk pulang TKI kosongan gitu ya. Ya. Jadi gitu. Nah, si orang yang tadi calo ini, yang orang gue sebut Bon aja ya. Jangan gue sebut Bon aja ya. Yang orang Bon ini, ya Allah, galaknya minta ampun. Bener-bener galak, bro. Walaupun dia sesama kita, sesama Indonesia, gue pikir dia mau nolong kita. Ceritanya di situ udah ngumpul 82 orang waktu itu. Waktu gue pulang bareng, mau pulang. Bentar, gue cek dulu baterai kuat nggak. Oh, masih kuat. 82 orang. Nah, si calo Bon ini udah bilang juga, nanti malam kita berangkat ke pantai. Kita mulai perjalanan pulang. Di sini makin ngeri, bro. Kita jadi dikumpulin dalam hutan, di cakru itu, bro, di panggung rumah kecil itu, bro. Kita nunggu jam 12 malam menuju pantai. Kita jalan, bro, dari hutan menuju pantai. Itu kita jalan kaki. Nah, si calonya ini yang memandu dari cakru ke pantai. Dia yang memandu, 2 orang, bro. Orang Bon semua, 2 orang. Jadi depan 1 orang Bon bawa parang dia, bro, bawa golok. Yang belakang 1. Jadi para TKI yang mau pulang tengah-tengah nih, tengah-tengah kan.
tengah-tengah, di depan satu orang calonnya, di sini TKW yang ngumpul, terus di belakang satu orang bon. Semua dia bawa parang, bawa golok anjay. Gue pikir dia mau bener-bener nolong gitu bro. Ternyata di perjalanan bro, di perjalanan kita dipalak berapa satu orang. Waktu itu duit gue kan cuman 1.200.000, sisa 1.200.000, mungkin ada sejutaan lagi buat makan selama 2 hari itu di hutan. Apa namanya, sisaan 1 juta lebih lah mungkin. Di situ kita dipak berapa bro? 300.000. Kalau satu orang, kalau duit Malaysia dia minta 100 ringgit, tapi kalau duit Indon dia minta 300. Ini benar-benar parah bro pengalaman gua. Ada yang satu orang bapak-bapak tuh yang bertanya gini sama orang bonnya itu, lah tadi kan udah bayar sama tekongnya, kita udah pada bayar, kok sekarang diminta lagi di sini? Mereka bukannya yang baik-baik bro. Kalau nggak mau bayar, kamu mending mati di sini atau mau bayar? Sambil ngacungin parang. Ini serius bener bro. Di situ mulai semua TKI mulai tegang lah. Karena gue juga mikir, gue nih yang bisa berubah jadi hulek. Gue juga mikir bro, kalau kita nggak bayar, kita mati di sini, dibuang ke laut, dibuang ke parit, siapa yang mau nemu kita? Kita nggak ada surat-surat. Siapa coba? Ya kita mau nggak mau kita harus bayar ke dia. Ya. Di situ kita mau nggak mau harus bayar ke dia yang orang Bon ini. Ya Allah, kata gue bilang dalam hati, ini orang Indonesia sampai Indonesia tapi kok kayak gini banget demi uang. Bukannya mereka nolong, tapi mereka malah meres lagi kita. Anehnya bro, dari perjalanan Cakro tadi ke pantai, sampai pantai kita jalan terus, dilarang lari, dilarang lambat, jalan tapi cepat. Tahu kan? Jalan tapi cepat. Kalau ada yang lambat, dia tendang bro. Dan jangan ngidupin HP. Kalau ada yang ngidupin HP, dibanting, dihancurin bro HP-nya. Dulu ada orang tua cewek, dia ada yang nelpon bro, HP-nya yang masih tulalit itu bro. Mungkin dia nggak mungkin buat komunikasi gitu kan, HP yang Androidnya dia matiin, cuman HP yang tulalitnya dia nggak matiin. Pas ada telepon kan bunyi, semua denger tuh para TKI. Anjir, kata gua, kok nggak denger instruksi suruhnya matiin HP sih. Akhirnya apa bro, ketahuan, itu HP langsung dibanting. Dari 80 orang TKI yang mau pulang, nggak ada yang berani nolong dia bro. Nggak ada yang berani. Kenapa? Bukan kita nggak tega, bukan kita nggak berani tolong, tapi kalau kita ribut di situ, yang tahu jalan satu-satunya calonnya itu. Kalau kita ribut sama calonnya, siapa yang mau nganterin pulang? Ya kan? Ya kita cuma pasrah akhirnya. Cuma nurut aja sama mereka. Diminta duit 300.000 per orang, kita kasih. Kita kasih sama dia. Yang gue kasihan, gue waktu itu kan jalan pengen cepet-cepet pulang lah ya pikiranku. Tapi gue lihat ke depan banyak orang, gue tengah-tengah nih posisinya, di depan gue ada banyak para TKI yang yang mau pulang sebarengan sama gue juga. Terus di belakang juga banyak para wanita, para ibu-ibu, kan lambat banget kan. Nah gue waktu itu bukannya gue baik, bukannya sok baik, tapi apa ya, di situ ada TKW yang dia hamil bro. Mungkin entahlah hamil dengan suaminya atau mungkin hamil dengan siapanya, entahlah ya. Yang penting dia hamil. Mungkin perkiraannya udah gede kok, udah kelihatan udah mungkin 5 bulanan atau 4 bulanan gitu hamilnya bro. Gue lihat ke belakang, dari belakang nih si cewek ini udah ditendang gitu kan, udah dimarah-marahin sama si calonnya yang belakang ini.
geblek banget nih orang Indonesia yang calonnya ini nih. Udah tahu hamil masih ditendang suruh cepet-cepet. Waktu itu gue lihat langsung di situ, gue pikir deketin si wanita hamil itu, terus gue bawa tasnya. Mbak, udah kamu bawa aja jalan yang cepet biar tasnya aku bawa. Padahal gue juga bawa tas, tapi tasnya gendong gue. Gak ribet. Cuman kalau dia tasnya gede gitu kan. Tasnya gede. Gue pikir gue balik lagi ke belakang. Gue bilang sama si calonnya, bang udah bang, biar aku aja yang urus kata gue. Biar dia cepet jalannya, biar kita cepet sampai juga. Ya udah, dia bilang apa bro? Gue udah baik-baikin gitu sama calonnya. Ya udah goblok kalau lu sebagai suaminya kenapa nggak tanggung jawab sama dia dari tadi, katanya. Gue bacok juga no. Lu. Gue dari situ gue malah mulai deg-degan sumpah. Malah gue yang mau dibacok sama dia. Ya udah bang, ya udah kata gue cepetin ini bini gue, padahal gue nggak kenal dia. Bener nggak kenal gue. Akhirnya gue bawa tasnya, tas jinjing yang nggak bisa disorain tuh, yang bisa diangkat tangan aja, tas kayak gitu bro. Mbak udah kata aku jalan aja, biasa tasnya aku bawa. Dari situ bro, kita jalan tuh, kita berangkat dari tadi tuh dari Cakro hutan, berangkat dari jam 6 sore, jam 6 maghrib tuh, sampai pinggir pantai jam 12 malam bro. Jalan tanpa berhenti, jalan cepet. Kalian bisa bayangin berapa kilo kita jalan. Dari jam 6 maghrib sampai pinggir pantai jam 12 malam. Mungkin perbandingannya mungkin itu jalan mungkin satu kota mungkin lah ya. Jalan dari kota A ke kota B mungkin 12 jam mungkin dapat ya. Kebayang nggak lelahnya kita bro? Dari lelah itu kita mau diancam mau dibunuh, kita dimaki-maki, kita digoblok-goblokin, kita dianjing-anjingin sama orang Bon ini. Padahal sama-sama Indonesia. Yang gue pikir ini orang Indonesia tapi kok nggak mau saling tolong. Kita digoblok-goblokin, dianjing-anjingin, kita udah nggak dianggap manusia bro. Pulang lewat kosongan kayak gitu, kita nggak dianggap manusia. Kita nggak dianggap manusia bener. Gue baru ngalamin kayak gitu. Gue bilang dalam hati, anak cucu keturunanku jangan sampai ada yang mau masuk Malaysia. Karena gue ngeri banget sumpah. Sampai hari ini pun gue masih inget perjalanan Malaysia ke situ bro. Masih inget perjalanan gue pulang kampung lewat belakang. Udah nggak dianggap manusia kita sama orang-orang calo itu. Beneran, mudah-mudahan gue pengen nih pemerintah denger cerita gue. Terus pemerintah nyediain gitu setiap sebulan sekali nyediain pesawat buat orang-orang kosong buat mudik biar nggak pulang kampung lewat belakang. Karena kita juga nggak mau lewat belakang. Tapi kalau kita diakalin di daerah sana di Malaysia kayak cerita gua diakalin 2 tahun udah boleh pulang. Ternyata setelah 2 tahun kita minta izin harus 3 tahun. Nanti kalau 3 tahun kita turutin, terus dia bilang harus 4 tahun, mau gimana ya, mangkel kan kita, akhirnya kita lewat belakang kan. Mudah-mudahan pemerintah nih denger nih. Gue lanjut cerita tadi ya bro ya. Sampai di perjalanan kita dimaki-maki, nggak dianggap orang. Ini gue share nanti cerita ini ke YouTube. Mudah-mudahan pemerintah nanti tahu, biar mereka denger. Perjalanan dari jam 6 sampai ke pantai jam 12 malam bro. Ya. Sampai pantai nih, ceritanya udah sampai pantai ya. Kita masih nunggu kapal dari Batam datang ke Johor itu bro. Jadi ke pantai Johor itu kita harus nunggu kapal dulu. Kita dari 80 orang suruh berbaris pinggir pantai, 10 orang. Dilalahnya sampai pantai, gue balikin tuh tas tadi yang ke perempuan yang hamil. Gue balikin ya sama yang hamil tadi, Mbak. Sekarang kan udah nyampe, kita udah tenang, ini tasnya, aku mau gabung dulu sama yang lain. Kata si Mbak, ya udah Mas, makasih ya Mas ya, kata dia. Sambil gue pengen nangis tapi nggak bisa juga bro. Gue pikir dalam hati, ini
orang hamil tapi kok nggak ada suaminya, kemana gitu loh, nggak nemenin pulang gitu loh. Nggak, tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu juga dia dia kecelakaan gitu atau diperkosa orang, yang nggak tahu juga kan. Gue pikir kok dia berani gitu lewat pulang lewat belakang. Sampai sekarang pun aku masih ngeri bro dari situ. Ceritanya kita dibarisin lah ya, 10 orang 10 orang. Nah, barisan si Mbah Hamil tadi sama barisan gua tuh nggak beda jauh bro, dari barisan pertama sama barisan kedua. Ya nggak beda jauh, cuman kita beda barisan. Si Mbak di barisan pertama udah 10 orang, dan si gua nih di barisan kedua udah 10 orang. Dan seterusnya, barisan seterusnya 3 4 5 6 itu udah 10 orang 10 orang. Di situ kita nunggu sambil rokok, ayam dikit, tinggal nunggu kapal kan datang. Di situ si calo nggak muring-muring lagi, udah sampai pinggir pantai, dia udah nggak maki-maki lagi bro, karena udah nggak berani. Pinggir pantai dia maki-maki, nanti terdengar suara, katanya bisa terdengar oleh suara helikopter polisi Malaysia, biasanya suka razia gitu kalau malam-malam. Di situ sampai situ pokoknya dari perjalanan jam 6 sampai jam 12 malam itu HP nggak ada yang nyala, terus rokok jangan ada yang nyalain rokok. Kenapa kita jangan nyalain rokok? Karena ketahuan dari atas helikopter bisa katanya ditembak atau ditangkap kita. Makanya kita nurut. Tapi ya itu, dalam perjalanan kita nggak dianggap manusia banget. Dimaki-maki, dianjing-anjingin, dibabi-babiin, digoblok-goblokin, ditolol-tololin. Ngerinya di situ bro. Dia sambil bawa parang loh bro. Kita yang nurut loh bro ya. Kita yang nurut. Coba bayangin kalau ada TKI yang emosian, yang apa namanya, dia nggak terima kalau dihina, terus dia nggak terima kalau digoblok-goblokin, gimana? Kalau ngelawan mungkin ditebas bro sama goloknya, terus dibuang ke laut atau dibuang ke parit, siapa yang bakal nemu? Makanya gua nggak heran kalau banyak dari negara kita gitu kan, banyak yang kehilangan keluarganya setelah pergi ke Malaysia. Apa mungkin gara-gara ini juga gitu loh? Ya kan nggak tahu juga kan kita kan, iya kan? Istilahnya waktu rombongan gua tuh, rombongannya nurut banget semua, nurut banget. Alhamdulillah kita sampai pantai itu selamat. Kita sampai pantai ya bro ya tadi ya, sampai pantai itu kita nunggu kapal kan, nunggu kapal datang. Kira-kira sampai pantai jam 12. Nah kapal datang jam 1 malam bro. Jadi kita 1 jam nunggu di pantai itu, nunggu 1 jam. Ceritanya datanglah kapal kan. Gue pikir si kapal nih mau minggir bro, ke deket kita gitu, istilahnya ke pinggir pantai. Ternyata tidak. Kita dari pantai menuju kapal bro, itu kita nggak nyebrang secara enak. Jadi si kapal ini nggak mau ke pinggir pantai. Kenapa alasannya? Si calo bilang katanya kapal nggak mau ke pinggir pantai, katanya takutnya pas dia ngangkat TKW ada polisi, takutnya dia ketangkap juga. Kalau dia di sebelah tengah terus ada polisi, dia kan langsung kabur gampang. Nah gitu maksudnya si kapal. Tapi ini menyiksa lagi buat kita bro. Mulai di situlah ya. Oke lah, kapal nggak mau minggir. Terus dari kita ada yang bertanya, ini bang dalam nggak lautnya kira-kira? Kita udah perkirakan itu nggak dalam, itu cuma sampai leher. Dari pantai menuju kapal, kalau kita jalan dari pantai menuju kapal itu kan nanti airnya kalau kita semakin maju semakinlah tinggi, seperut, sedada, seleher gitu kan. Dia bilang katanya seleher, si calonya bro. Si calonya bilang seleher. Bentar, gue nyalain rokok dulu ya bro ya. Gue baru cerita di sini nih. Semenjak gue live kayak gini, gue pengen share dari dulu kayak gini biar TKW jangan sampai ada yang pulang kosong ke belakang ya. Dan buat pemerintah, tolonglah pemerintah sediain sebuah transportasi buat orang-orang TKW yang kosong gitu.
Mudah-mudahan pemerintah denger ya bro ya, amin. Datanglah kapal itu tadi, oke lah nggak pinggir pantai ya bro ya, oke nggak ke pinggir pantai, kita nurut. Karena dia bilang si calo airnya nggak dalam, cuma sampai leher atau dada. Tapi di situ kapal datang, kita nggak boleh langsung naik secara bersamaan, kita seorang-seorang bro. Nah dari barisan pertama itu dipanggil lah orang yang nggak tahu lah, orang lain juga yang dipanggil seorang. Nah udah nyampe tengah-tengah nih menuju kapal, lalu dipanggil lah orang berikutnya, suruh jalan. Jadi gitu bro, dan seterusnya. Nah dilalah pas sampai mbaknya yang hamil tadi, kan si calonnya instruksi kalau cewek harus digandengin sama cowok atau suaminya. Karena apa? Kalau cewek kan bahaya kena ombak, nanti takutnya kenapa-napa, mungkin gitu ya. Harus digandengin sama suaminya atau mungkin pacarnya atau siapa. Di situ si giliran si cewek dipanggil suruh jalan ke suruh jalan menuju kapal. Nah si cewek woi kamu anjing, giliran kamu, gitu kan si calo. Kita diem aja tuh waktu itu. Anjing giliran kamu, cepet, mana suami kamu, suruh nemenin, digituin kan sama calonya. Simbanya diem aja karena mungkin dia pulang sendiri nggak ada siapa-siapa. Woi anjing, malah diem aja. Si calonya makin anu kan, makin garang kan, makin garang itu di anjing-anjing. Cepet jawab, mana suami kamu, temenin, harus digandeng katanya. Kalau nggak digandeng lu modar di sini, bodoh amat, dia bilang gitu kan. Dari situ Simbanya diem aja, mungkin dia mau jawab gimana, jalan sendirian gimana, bingung juga kan. Akhirnya yang lain pada diem juga, akhirnya gua lagi yang ngomong bro di situ. Bukan gue baik-baikin nama gue nih ya, ini benar-benar pengalaman gue yang gue nggak bakal lupain sampai kapanpun. Kayak Titanic ceritanya bro. Cuman kita menuju kapal, kalau Titanic kan kapal ambruk, kalau kita kan menuju kapal normal, cuman kitanya yang disiksa, ya kan. Di situ gue ngomong, ya udah bang, gue yang yang gandeng dia, kata gue. Ya udah cepet, dia si calonnya bilang, ya udah cepetan jalan. Anjing, kenapa dari tadi cepet goblok, dia bilang. Kalau ada polisi mati kita semua, bilang gitu si calonnya. Kita diem aja sama Simba, terus gue sama Simba, mbak, gue bilang ayo jalan mbak, nggak apa-apa, nanti aku pegang. Gitu bro. Tapi di situ boro-boro gue, kalian pasti mikir gue megang apaan gitu kan, pasti megang anunya, enggak kan, jangan mikir kayak gitu. Soalnya di situ, di suatu situasi kayak gitu, boro-boro kita mikir mesum. Kita yang mikir selamat, dalam pikiran otak kita cuma pengen selamat sampai daerah Indonesia, sampai Batam. Iya beneran bro. Terus di situ gue jalan lah sama Simbanya. Tasnya yang tadi Simba gue bawa lagi. Terus gue nggak inget nih di HP dibawa di celana gue ada HP 2 bro. Sebenarnya gue udah udah bungkus sama plastik. Di situ gue bawa, nggak inget HP gue bawa tasnya Simbanya tadi yang hamil. Sampai tengah-tengah bro, sampai tengah-tengah, ya Allah. Dari kapal nih, dari pantai ke kapal, kan menuju kapal nih. Sampai tengah-tengah tuh air laut udah mulai naik. Itu udah mulai segini bro, udah mulai seleher. Nah Simba malah jerit-jerit di situ, ya Allah. Simbanya malah jerit-jerit di situ teman-teman. Padahal Simbanya jerit-jerit, air laut udah nyampe segini bro. Ke kapalnya tuh mungkin tinggal 2 meter atau 1,5 meter gitu bro. Iya tapi kalau maju lagi kita tenggelam. Badan gua tinggi kan, masih segini. Kalau Simbanya jerit-jerit, dia mungkin udah hidung segini bro. Makanya dia jerit-jerit. Pas Simba jerit-jerit bro, ini si calo dari pinggir pantai, anjir, batu dilemparin ke tengah. Dari belakang gua ada orang juga, ada orang mungkin 3 orang atau 2 orang nggak salah itu. Dia juga teriak-teriak sama gua, cepetin bah, itu Simba, kita dilemparin sama batu nih, sama batu gede-gede. Kata orang di belakang. Makin ngeri gua,
Makin geri, kata gue, ini gimana, bayang penting kita selamat, kata gue. Malah jerit-jerit, nggak mau mas, aku mau balik aja, nggak mau, ini nggak mau. Malah kayak gitu simbahnya, dia mau balik lagi ke pinggir pantai, bro. Lah gue pikir kalau lu mau balik lagi ke pinggir pantai, lu malah disiksa sama calonnya kan, nggak tahu juga kan. Akhirnya apa bro, gue punya pikiran. Di situ gue, tasnya Simba gue pegang pegang tangan kiri, terus Simbanya gue rangkul, gue gendong ke atas bro. Bukan gendongnya orang nih ya, orang gendongnya bukan di sini, bukan ditekukin bokongnya di sini gini, enak ya kalau gini, enak ya. Gue angkat bokongnya, terus dia suruh suruh maaf ya, maaf bukannya gue mesun. Jadi gue angkat bokongnya, pas udelnya di sini aku. Udelnya Simba ini di sini aku, dan Simbanya makin tinggi kan, dia nggak kena air. Kan di situ gue mulai panik, nggak punya pikiran apapun. Yang penting gue udah menuju kapal, gue udah tenang. Gitu aja. Soalnya dari pinggir pantai si calo bajingan nih udah ngelemparin batu besar-besar bro. Gua udah nggak mikir lagi, Mbak. Ayo gue angkat Mbak. Gue angkat gini bro. Gue pegang gini nih posisi Mbak di sini. Gue angkat, makin maju, gue kelelep sampai segini air. Gue kelelep sampai air air laut pun gue banyak minum. Gue mungkin jalan-jalan terus, jalan sampai ombak tuh bro, ombak, ya Allah. Pokoknya ngeri banget. Di situ udah gue mikir, ini gue selamat apa enggak ya gitu, gue bilang. Gue udah sampai, gue di situ gue makin ke tengah, mau mencapai perahunya bro. Gue udah nggak kelihatan. Yang gue pikirin cuma megangin Simba. Gue juga udah nggak mikirin Simba atasnya kepalanya kena air atau enggak. Yang penting gue pegangin, gue lurus gitu kan, cuma 2 meteran lagi atau 1,5 meter gitu kan. Gue sambil ngeraba-raba gini. Iya, dari situ sambil megangin Simba, gue ngeraba-raba gini sambil megang tas bro. Gue udah gak mikir, dari situ udah nggak kelihatan apa-apa karena nolongin Simbanya yang hamil tadi. Ceritanya gue nemu lah bawahannya kapal. Terus gue turunin Simbanya mungkin kelelep kelelep bentar. Gue mumbul sebentar, dilala istilahnya. Aku kalau cuma renang sebentar gue bisa lah ya bro, karena dulu gue anak nakal, gue sering renang di kali, gue bisa. Gue mumbul, gue pengen bilang ke calo yang di kapal, mas tolongin dulu Simbanya ini cewek mas, tolongin. Alhamdulillah di situ si calonya kapal bro, dia langsung narik Simbanya. Di situ gue mulai bisa napas, gue renang. Dari renang itu gue mulai bisa napas. Dari Simbanya itu udah naik ya bro ya, udah ditolongin sama yang di kapal, orang Batam. Udah naik, terus giliran gue yang naik. Kejadian ngeri nggak sampai di sini aja bro. TKW, kapalnya itu bukan kapal besar loh bro yang kita naikin. Bukan kapal besar yang kita naikin, bukan kapal besar, tapi kapal seperti kapal nelayan yang cari ikan itu bro. Bayangin, kapal yang cari ikan dinaikin oleh 80 orang. Kalian bisa bayangin ceritanya? Karena semakin yang di belakang gua udah naik tuh ya. Gua udah naik di kapal, banyak lagi yang belum naik. Makin ke atas orang bro. Itu kapal miring bro, karena dia naiknya si TKW ini dari sebelah sini semua. Kapal udah miring gini, mau ambruk, mau jempalik bro, mau terbalik. Iya. Terus si nahkoda kapalnya itu sampai muring-muring. Mulai lagi di situ muring-muring. Woi bajingan, jangan kayak gini, satu-satu naik. Yang di atas jangan sebelah pinggir duduknya, sebelah sana, biar seimbang. Kalau ini kapal terbalik, mampus anjing kita, kata si nahkoda kapalnya. Karena gimana ya, kita pengen cepet-cepet naik ke kapal, karena yang di bawah ini air udah dalam gitu bro. Mungkin orang-orang ada yang bisa renang kan, otomatis dia mau kecebak-kecebuk pengen cepet-cepet naik ke kapal kan.
Gak mikir kapal mau oleng gitu kan. Tapi dilalahnya sampai situ. Setelah si calonnya ngomong kayak gitu, kita yang di atas nih, kapal udah kayak gini kan, kapal udah kayak gini. Kita yang di atas, yang tadinya duduk sebelah sini, kita jadi pindah ke sebelah sini bro semua. Jadi pindah ke sebelah sini, kita jadi imbang lagi kapal. Imbang lagi. Akhirnya ceritanya semua udah naik lah ke atas kapal ya. Ceritanya naik lah semua udah ke atas kapal, kapal pun udah normal. Siaplah si kapal jalan ke Batam. Bentar bro, gue cek dulu baterai gue kuat nggak. Oke dok, masih kuat. Kita jalan bro. Dari situ kita jalan, alhamdulillah kapalnya normal. Kapalnya normal. Cuman tadi gue ada ngerinya, ada pesan khususnya, terus ada pengalaman menariknya. Simba tadi masih duduk di samping aku bro, Simba yang hamil tadi. Cuman dia nggak ngenalin aku. Gak ngenalin gua bro, Simbanya mungkin karena di situ gelap, dia nggak tahu siapa yang angkat dia kan. Ya wajar lah, padahal gue di sebelahnya, gue tahu Simbanya itu. Gue bilang, "Mbak, udah selamat." "Alhamdulillah mas, selamat," gitu. Cuma bilang gitu lah. Ya gue berharap sih waktu itu, berharap ya makasih ya mas, mudah-mudahan nanti di Indonesia kita jadi saudara gitu kan. Ya berharapnya, tapi gue maklum sih. Tapi gue maklum mungkin si mbaknya mungkin karena gelap nggak lihat mukaku juga. Kebetulan mukaku waktu itu nggak seputih ini, dulu masih hitam. Jadi antara gelap dan kulit mungkin nggak bisa bedain si mbaknya, nggak kelihatan kan. Ya udahlah nggak apa-apa kata aku. Di perjalanan kita udah santai gitu kan, perjalanan naik kapal enak gitu kan. Punya pengalaman naik kapal juga seumur hidup. Gue naik perahu cuma satu kali. Seumur hidup gue naik pesawat terbang baru satu kali. Naik ke Malaysia, pulang dari Malaysia. Itu aja bro. Di perjalanan ternyata di perjalanan tuh negara Singapura kelihatan bro, indah banget dari Batam ya kan. Iya beneran kelihatan, wah kelihatan enak banget gitu kan. Ceritanya kita dari perjalanan nyampe lah ke Batam bro. Dari Malaysia kapal tuh kalau nggak salah ke berangkatnya tuh mungkin jam 2 atau setengah 3 gitu bro. Dari jam 1 kan kapal datang. Nah dari situ mulai proses satu-satu naik kapal. Terus kapal berangkat mungkin dari jam 2 atau setengah 3 gitu ya. Berangkat dari Johor sampai ke Batam. Nah ke Batam itu ya Allah, kita pas adzan subuh di Batam kita udah seneng banget. Nyampe Batam disambut adzan subuh, kita seneng banget kan, udah selamat semua. Pikiran gue udah tenang lah. Istilahnya yang tadi di jalan kita dibentak-bentak, nggak dianggap manusia, kita disediain golok kayak mau ditebas gitu kan. Udah sampai Batam kita tenang. Akhirnya kapal berlabuh lah di Batam bro. Di Batam bukannya kita disambut dengan meriah kan. Nanti tadi kan calo yang di Malaysia itu udah punya kenalan calo di Indonesia. Jadi si calo Malaysia nih, nanti kalau kamu nyampe Batam, hubungi nomor ini yang akan jemput kamu. Kamu nggak usah bayar lagi karena aku udah bayar ke dia. Kita udah tenang bro, udah di situ kita tenang. Artinya kita tinggal nunggu jembatan calo yang di Batam. Calo yang di Batam. Ternyata setelah kapal berlabuh, minggir lah, kita satu-satu turun tuh dari kapal, satu-satu turun. Enak lah, nggak kayak tadi naik kan harus ke tengah dulu, ngelewatin air dulu. Terus kalau dari Batam kita enak turun langsung jalan kaki gitu, enak, langsung ada temboknya gitu loh bro. Tapi di situ kita nggak aman, kita belum senang dulu di situ. Tapi pikiran kita di waktu itu kita seneng. Sampai di Batam nih bro. Ada di situ entah preman atau mungkin apa. Di situ kita dimintain duit lagi. Kalau nggak salah dulu berapa ya? Berapa ya dulu ya? Mungkin antara 100.000 atau berapa? Oh 150. 150.000. Ya 150.000. Karena dulu
Ada yang bayar 50 ringgit, ada yang bayar 45 ringgit. Kalau duit Indonesia 150 ribu, gua bayar 150 ribu bro, satu orang. Satu orang bayar ke dia dipalakin 150 ribu. Dan dia bilangnya apa? Ada yang berani ngelawan ke dia kan? Lah orang kita udah bayar di Malaysia tadi, udah dimintain juga. Itu kan di Malaysia, lu bayar sama calo yang di Malaysia, anjing tolol, dia bilang. Yang di sini siapa yang megang? Kalau lu nggak mau bayar, lu kerja dulu sama gua, ikut dulu sama gua. Kalau baru hasilin lu duit, bayar ke gua, baru lu boleh pulang. Kayak gitu, digituin bro. Padahal itu aku tahu itu bukan orang luar, itu orang Indonesia juga. Tapi nggak tahu orang mana. Tapi lokasinya pas kita di Batam. Kita dimintain duit lagi bro. Iya, dimintain duit lagi. Di situ, gue bayarlah 150, nggak mau banyak omong kan. Bayarlah 150 ribu. Dari situ kita habis bayar itu kita nunggu calo. Habis nunggu calo berapa menit kemudian aku dipanggil lah. Sambil aku perhatiin si mbak yang tadi hamil, udah dipanggil apa belum sama calonya. Kalau dia belum dijemput juga, mungkin gue ajak ke calo gue. Gitu bro. Tapi alhamdulillahnya si mbak itu udah dijemput duluan. Dan setelah itu gue juga calo gue datang bro. Gue udah tenang sampailah ke calo. Dari situ ceritanya uang gue tinggal mungkin 400 ringgit atau 400 ribu atau berapa gitu ya bro, sisanya gue sampai rumahnya si calo yang di Batam nih bro. Gue yang di calo di Batam nih baik orangnya, disampaikan mau makan gitu kan, ditawarin. Terus baju juga dia sediain, cuma dipinjemin doang gitu bro. Terus mandi di tempat dia ditawarin, baik lah orangnya yang di calo di Batam nih, baik. Cuman kita di situ cuma ditampung selama 2 hari. Lebih dari itu kita bayar lagi bro. Ya kita otomatis nggak mau bayar lagi, uang juga udah mepet kan. Barenganku waktu itu yang dijemput sama calo itu ada 5 orang. Tapi yang dari Jawa cuman aku doang. Yang 4 orang nih orang Lombok. Orang Lombok. Kabur juga dia. Dari situ uang gue tinggal 400 bro. Kebetulan nah si calo yang baik tadi yang di Batam yang nampung aku nawarin, mas katanya kalau ke Jogja ongkosnya sekian. Kalau nggak salah waktu itu 200 berapa ya, 200 atau nggak nyampe 200, pokoknya sampai Jogja kita bayar buat beli tiket ongkos ya, tiket ongkos dari Batam ke Jogja. Waktu itu kan di Jogja, padahal rumahku Magelang, tapi aku turun Jogja yang paling deket kan bandaranya. Otomatis gue gue bayar ke dia, gue naik pesawat, terus sampai Jogja. Alhamdulillah sampai Jogja tuh. Terus dari situ gue bingung juga, HP udah mati gara-gara kena air tadi kan. Akhirnya gue di situ sampai Jogja malam lah, sampai jam 10-an kalau salah. Ya, 10 malam. Akhirnya gue sisa duit kalau nggak salah berapa itu, masih antara 200 atau 200 berapaan gitu ya. Gue sewa ojek buat pulang ke rumah gue sampai Magelang. Di situ gue nego sama ojek karena udah malam juga kan. Dia minta berapa waktu itu, pokoknya uang gue nggak cukup lah buat bayar ke rumah gue. Gue minta sama nego-negoan, akhirnya dapat kalau nggak salah 150-an ojek itu, 150. Dah nyanyi pokoknya sisa sampai uang yang tadi, uang dari Malaysia 1.200 ringgit 1.200 ringgit itu sampai rumah gua cuma nyisa 50.000 til, 50.000 doang bro, til. Tapi alhamdulillah gua kejadian ini gua 2000 berapa ya dulu, 2000 kalau nggak salah 2010 gua ke Malaysia itu bro. 2010 gue ke Selangor. Tapi yang gue pikir sampai rumah, gue seneng banget udah sampai rumah. Tapi yang gue pikir apakah TKI kalau pulang dari Malaysia kosongan apakah diperlakukan seperti itu juga? Ya mungkin seperti itu juga, karena lewat belakang cuman lewat Johor kan, dari Malaysia loh ya. Yang gue pikir
Kalau seandainya pemerintah Indonesia tahu kita diperlakukan seperti itu, apa gitu loh tindakan pemerintah. Setelah aku berbicara kayak gini, mudah-mudahan pemerintah dengar. Kalau TKW yang kosong itu, TKI yang kosong, tolonglah mereka Pak. Karena mereka kampung halamannya Indonesia, mereka juga pulang pengen selamat gitulah. Tolonglah dari pihak mungkin pemerintah Indonesia menyediakan pesawat apa gitu, mungkin kerjasama itu, mungkin pemerintah lebih pandai lah. Cuman ini ceritaku buat pandangan Bapak pemerintah aja mungkin ya. Kalau soal transportasinya mungkin pemerintah lebih paham lah ya. Pesanku buat pemerintah, sediakanlah kalian kerjasama sama pihak penerbangan, entah 1 bulan sekali, entah 6 bulan sekali, sediakanlah transportasi untuk para TKW yang kosong yang mau pulang. Ya Bapak pemerintah ya. Kalau Bapak pemerintah dengar, tolong dengar ceritaku, tolong dengar resapi ceritaku. Karena kita TKW, bukan kita nggak mau kerja di Indonesia Pak, karena kita juga kerja keluar mau cari lebih. Mungkin Bapak pemerintah juga tahu sendiri lah ya di Indonesia kerja kayak gimana. Banyak sih di Indonesia kerja juga banyak, tapi kita kan ke luar negeri buat ya istilahnya pengen punya tabungan lah, pengen punya rumah lah gitu kan. Kalau di Indonesia kan ya dapat kerjaan, kalau cuma buat makan sih dapat. Buat Bapak pemerintah, saran aku gitu, mudah-mudahan Bapak pemerintah dengar ceritaku ini, karena Pak, orang-orang kosong itu nyawa taruhannya Pak. Tolonglah. Buat pemerintah mungkin itu aja pesannya ya, sediakan mungkin transportasi untuk pulang para TKW ini. Kalau yang kosong tuh memang sulit. Pesannya buat kalian TKW, TKI, pesan buat kalian, aku minta jangan pulang lewat belakang kecuali terpaksa. Hubungi dulu PT kalian. Kalau PT kalian gak ada tindakan, ya mungkin jalan satu-satunya lewat belakang mungkin ya. Mungkin itu aja ya kalau buat TKW. Kalian semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, panjang umur selalu ya. Buat para PT, gue pengen pesan buat PT, kalian kalau mau nyalurin tenaga kerja ke luar negeri, kalian harus tanggung jawab dengan tenaga itu kalau ada masalah. Karena gua juga sebelum pulang kabur, gua udah ngubungin PT, gua udah PT ke PT, gua mau pulang, udah 2 tahun kontrak. Tapi apaan, coba PT cuman diem aja, ada nomor suruh dihubungin, gak ada balesan. Apa coba PT kayak gitu? Gua sampai Indonesia, sampai gue cari tuh PT-nya. Untung kalian PT-nya udah bangkrut yang berangkatin gue. Mungkin kalau belum udah gue bakar diem-diem kali. Ya buat PT kalian, jangan cuma seneng duitnya doang. Kalau kalian tanggung jawab, para TKI, TKW nih kalau ada masalah diurus lah. Misal ada yang disiksa majikan, misal ada yang majikannya galak mau pindah, kalian urus lah. Aduh, benci gua sama PT kayak gini nih. Jadikanlah contoh nih, nyawa orang nih jadi taruhan buat PT. PT yang nyalurin tenaga kerja ke KBRI mas ngadunya. Ke KBRI ya. Tapi kalau buat aku yang awalan dulu, aku nggak kepikiran KBRI dulu. Mungkin kalau udah yang pengalaman bisa ngadu ke KBRI ya buat kalian. Tapi kalau KBRI juga nggak ada tindakan, kita ada masalah, kebangetan ya Allah. Harus mengadu kepada siapa lagi kita kalau KBRI nggak ada tindakan. Ya, mungkin saran gue seperti itu aja. Ini cerita cuman buat pandangan kalian ya. Buat pandangan para pemerintah, buat pandangan para TKW dan para agen-agen yang menyalurkan tenaga kerja. Ya. Nanti gue share di YouTube gua, mudah-mudahan banyak yang nge-share. Kalau banyak yang nge-share,
suatu saat pasti pemerintah nonton video gue. Siapapun nanti Bapak pemerintah yang ngurus TKW ini, tolonglah tegasin Pak ya. Gua nih korban dulu jadi TKW. Iya, korban. Kita di sana cuma diakal-akalin Pak. Mau pulang nggak bisa. Ya akhirnya apa? Satu-satunya jalan keluarnya lewat belakang. Lewat belakang kita nggak dianggap manusia. Digoblok-goblokin Pak. Disediain golok tuh Pak. Coba kalau anak bapak digituin, coba digoblok-goblokin, ditolol-tololin, mungkin udah jadi kasus, dilaporin. Lah kalau kita Pak, yang TKI, TKW, kita mau mencari rezeki, terus digituin mau pulang, ya kita cuma diem pasrah kan. Mohonlah perhatian bapak yang ngurus TKW nih, ditolongin para TKW, TKI ya. Wayai turu bray, jam 12. Oh, udah jam 12 ya. Oke. Mungkin kalian udah mau tidur. Nanti gue cerita ini gue share di Facebook, di YouTube gue. Kalian cek aja di Facebook gue ya. Kalau mau nonton lagi, nonton lagi. Kalau ada yang mau nge-share silakan di-share ya. Mudah-mudahan para PT, para pengurus TKW pemerintah KBRI mudah-mudahan mendengar. Jadikan ceritaku buat contoh. Jangan sampai ke depannya ada korban baru pemerintah baru bergegas turun. Ya Pak ya. Ini ceritaku yang di Malaysia. Mungkin cerita yang di TKW Taiwan, Hong Kong, mungkin ada keluhan nanti bisa gue ceritain, gue share di YouTube biar semua terbuka, biar pemerintah dengar. Ya. Buat kalian sejahtera selalu, sehat selalu, banyak rezeki selalu. Jangan takut sama gue. Gue memang kayak genderwo. Gue memang nyeremin, tapi gue insya Allah simpatisan kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.